Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buku ini adalah revisi yang ditulis oleh Hamel tahun 2002. Dia revisi pada bulan Januari 27 Januari 2014 yang didedikasikan untuk Peter Seeger. Nah, siapa tuh Peter Seeger? Peter Seeger itu adalah musisi ya. Nah, disebut jadi melalui lagu-lagunya, jadi Peter Seeger itu menolong 5 generasi orang Amerika. Ya, dia kan 94 tahun ya, berarti dia lahir tahun 1920, berarti lagu-lagunya dari tahun 40, 50, 60 ya, tahun 2000. Nah, itu yang dia maksud dengan 5 generasi, karena lirik-liriknya itu, lagu-lagunya itu ya mengkritisi atau menyerang mengenai ketidakadilan ya, pergerakan tenaga kerja tahun 1930 40, hak-hak sipil. Kemudian lagu-lagunya juga anti peperangan. Kemudian pergerakan perempuan tahun 1960 dan 70, pergerakan perempuan terhadap lingkungan dan keadilan global ya pada tahun 1980 dan seterusnya. Nah, jadi buku ini menampilkan dua metafora ya. Satu metafor yang diambil dari Pete Seeger, seorang musisi yang menampilkan kritik sosial ya. Kemudian yang kedua, metafor yang kedua, jadi ada beberapa ada 3 krisis nih tahun 1930 yang disebut dengan depresi besar. Jadi yang melatar belakangi munculnya makroekonomi. Bukunya ditulis oleh John Maynard Keynes. Kemudian menyebarnya globalisasi neoliberal ya, hingga tahun 1980 yang menciptakan beberapa krisis di negara berkembang ya. Kemudian menyebar juga ke negara-negara maju ya, yang dikatakan relatif bertahan ya, imun terhadap krisis tahun 2008. Tapi 2008 negara-negara maju tersebut juga mengalami krisis keuangan yang men-trigger atau mendorong resesi yang besar yang berlanjut pada stagnasi. Stagnasi itu adalah stagnan dan inflasi. Jadi perekonomian nggak maju, harga-harga naik. Itu di makroekonomi dipelajari itu. Nah, buku ini disajikan bagi Anda sebagai pembaca, menyajikan alat analisis ya, analytical tool, yang untuk apa? Yang dapat digunakan untuk mengevaluasi ya, isu ekonomi penting, important economic issues. Jadi di dalamnya berisi alat analisis. Ya, ini memang ekonomi politik itu ya ilmu ekonomi yang sudah advance. Jadi Anda nggak bisa lagi menggunakan alat-alat yang mainstream. Nah, bagaimana yang nggak mainstream ya adalah ada di buku ini. Nah, bab 1 itu berisi teori sosial yang mencakup peranan penting, important role, peranan penting dinamika ekonomi dan hubungan antar kelas. Nah, tapi nggak seperti di bukunya Karl Marx ya. Jadi teori sosial ini menekankan peranan penting dari politik, budaya, kemudian suasana kekeluargaan ya, spers itu suasana kinship itu kekeluargaan, kehidupan sosial, suku bangsa, rasial, gender, laki-laki perempuan, agama, dan politik non kelas. Nah, pada bab 2 itu menjelaskan
tujuan ekonomi, ya, mengupdate data. Di dalamnya ada penjelasan mengenai munculnya kesenjangan, ya, selama 12 tahun ke belakang, berarti dari 12 tahun dari tahun 2014 dozen itu lusin 12, ya. Kemudian dielaborasi dengan apa yang kita sebut dengan kelestarian lingkungan. Nah, ini. Kemudian juga ada komentar ringkas mengenai tujuan steady state ekonomi. Nah, ini dalam makroekonomi itu dijelaskan steady state ekonomi atau yang disebut dengan equilibrium, ya. Kemudian dijelaskan juga munculnya degrowth movement. Movement itu pergerakan, growth itu pertumbuhan. Kalau ada D berarti merosot, ya, pergerakan yang merosot. Nah, di bab 3 ini ada istilah the corn model. Corn itu jagung. Jadi ini adalah istilah teori ekonomi, ya. Diambil nama corn itu karena tahun 1800 ketika David Ricardo membuat buku Political Economy and Taxation, yaitu ada pemerintah Inggris itu membuat undang-undang jagung. Nah, jadi fenomena saat itulah yang kemudian diteorisasi dan diberi nama the corn model. Nah, bab 4 ini menarik ini. Dimulai dengan pertanyaan, apakah pasar bebas itu secantik dengan apa yang biasa kita bicarakan, ya. Nah, kemudian di dalamnya ada debat, ya. Apakah pasar itu digait atau diarahkan oleh tangan tak kentara, invisible hand? Ini istilah yang dimunculkan pada buku Adam Smith, ya. Atau malah digerakkan oleh malevolent invisible foot. Malevolent itu arti katanya berhati dengki, ya. Foot itu kaki, atau malah digerakkan oleh kaki goib yang sombong lah gitu. Nah, ini bab ini kritik terhadap pasar bebas. Nah, di bab 5 ini, ya, ada model yang mengilustrasikan dilema. Dilema itu, ya, gini salah, gitu salah, yang dihadapi ketika mendesain ancaman iklim internasional, ya. Jadi ada isu mengenai bencana iklim. Di dalamnya menggunakan teori Strapa, ya. Nama aslinya Piero Strapa atau Strapa model, dibandingkan dengan teori neoklasik. Teori neoklasik yang menjelaskan pendapatan dan harga, ya, ini teori permintaan lah, ya. Kemudian teori tenaga kerja Marx, teori nilai tenaga kerja Marx, yang ditutup dengan argumentasi for how we can distinguish, ya, bagaimana kita membedakan antara produsen dan benalu atau parasite. Nah, di bab 6, ya, bab 6 ini menampilkan debat kebijakan yang terbesar, disebut biggest karena mencakup kebijakan makroekonomi, ya. Nah, ini fenomenanya adalah krisis ekonomi tahun 2008, di mana ada kelebihan stimulus fiskal. Stimulus fiskal itu kalau di Indonesia, ya, APBN, ya. Jadi di dalamnya itu menjelaskan bagaimana teori politik makroekonomi itu yang berbasis pada perspektif Keynes, menjelaskan mengapa kebijakan pemerintah itu malah memperburuk resesi pada tahun 1930 dan kemudian hamper recovery, jadi merintangi proses penyembuhan ekonomi atau recovery. Nah, pada bab 7 ini jadi ada contoh, nah, tadi krisis keuangan, ya, masih mengambil contoh pada Great Depression atau depresi besar yang mulai merangkak tahun 29
puncaknya di tahun 1930. Itu di YouTube kalau Anda search Great Depression tuh ada tuh, bagaimana pengangguran begitu banyak, inflasi begitu tinggi, harga-harga mahal ya, serba sulit gitu. Nah, pada bab ini ya ada penjelasan mengenai apa yang bisa, faktor-faktor apa yang menimbulkan krisis keuangan tahun 2008 gitu ya. Anda mungkin waktu itu masih SMP atau SD kali ya. Nah, itu ada krisis keuangan di Eropa menyebar ke Amerika, itu kita juga Indonesia kena itu. Nah, kemudian bagaimana kebijakan moneter yang baru itu wrinkles itu mengkerut. Nah, di bab 8 nih makin ramai aja di buku nih ya. Jadi menceritakan bagaimana krisis itu shifted, bergeser dari negara-negara pinggiran ya, ke pusat perekonomian global. Ya, sekali lagi pada tahun 2008. Jadi dalamnya ada isu yang menarik, mendiskusikan mengenai kerjasama kemitraan lintas Pasifik, kemudian European Monetary Union, jadi serikat keuangan Eropa, kemudian ketegangan kebijakan ya, austerity policies, ketegangan kebijakan yang timbul dari 4 negara nih, Portugal, Irlandia, Greece itu Yunani, dan Spain, Spanyol. Kalau diambil initial wordnya jadi pigs ya, Portugal, Irlandia, Greece, and Spain di zona Eropa. Kemudian bab 9 ini menggunakan model makroekonomi ya. Jadi menggunakan model makroekonomi yang sederhana, yaitu model makroekonomi tertutup. Untuk apa? Ya, digunakan untuk mengevaluasi kelemahan stimulus fiskal yang diterapkan oleh Obama ya tahun 2009. Jadi ini penting nih. Kenapa stimulus fiskal itu kok disebut lemah? Pada bab 10 itu ada penjelasan kritik ya, point by point, kritik terhadap ekonomi persaingan, and greed itu tamak. Jadi melihat bahwa ekonomi today itu kompetitif, bersaing, tapi juga tamak ya, dan banyak suara-suara yang tidak setuju, dissident voice, terhadap sistem ekonomi ini, competition and greed. Nah, terakhir pada bab 11 itu yang dibilang pada awal kata pengantar bahwa harapan ekonomi di masa mendatang ya. Jadi pada bab ini mencakup materi mengenai apa yang disebut dengan new or future economy, jadi ekonomi baru atau ekonomi masa mendatang yang disebut dengan Green New Deal, jadi kesepakatan baru yang hijau. Nah, green ini mencerminkan istilah environmental atau mencerminkan istilah lingkungan yang sangat dibutuhkan ya, baik dalam ekonomi dan krisis ekologi yang kita hadapi saat ini. Jadi buku ekonomi politik ini terkait dengan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, tapi dari sisi politiknya.